Yogyakarta, Semarang, dan sekitarnya, Sugeng Enjang ya. Semoga sudah bangun semuanya, sudah segar, sudah sehat, dan siap untuk bisa menikmati tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita yang luar biasa ini ya. Luar biasa gantengnya, luar biasa karismanya, luar biasa sekali sudah hadir bersama kita bersama di sini ya. Kita langsung sapa saja, beliau ini adalah Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mengalami godaan Ustadz? Sebetulnya ada satu hadis yang sebetulnya mau saya terapkan tapi nggak bisa saya lakukan di sini. Kenapa Ustadz? Kalau ada orang yang memuji kamu berlebihan, maka taburilah pasir di mukanya. Saya nggak berlebihan, ini proporsional Ustadz. Nggak apa-apa. Kadang-kadang ganteng betul, ya kan? Ya, Karisma betul. Mosok gini cantik kan ya nggak pasti juga. Ya enggak lah Ustadz. Mengenai godaan Ustadz. Godaan semua orang pasti punya godaan. Betul. Bagaimana mengantisipasinya Ustadz? Pada prinsipnya hidup ini pasti ada ujian, ada cobaan, betul. Ada itu lakot kana lakum, sungguh artinya ya khalaqtul insan. Jadi manusia itu diciptakan pertama adalah di dalam kabat. Oh, kabat ya. Kabat itu adalah di dalam satu hal di mana dia ada barrier, ada rintangan, ada godaan, ada makanya ada dinamikanya. Dinamikanya. Karena hidup ini sendiri adalah perjuangan. Artinya untuk bisa hidup itu perlu diperjuangkan. Betul. Ini juga jam perjuangan Ustaz, ya? Iya, perjuangan jam segini. Iya. Artinya apa? Bahwa orang lahir saja pasti menangis. Walaupun bapaknya itu pelawak, tapi tidak mungkin anaknya lahir terus jadi tertawa gitu. Iya, betul. Gitu. Oek pasti. Ya? Pasti nangis. Betul. Karena itu menandakan bahwa awal dari kehidupan itu adalah sesuatu yang baru yang kadang perlu adanya perjuangan, perlu adaptasi, perlu ada macam-macam. Betul. Dari satu alam ke alam yang lain. Maka pasti semua orang punya godaan. Godaan itulah yang nanti bisa kalau dalam tahap kecil mengotori hati, tahap besar menjadi sesuatu yang menjadi menyimpang dari kebenaran. Karena tidak tahan terhadap godaan itu. Makanya yang diperlukan adalah supaya sabar dan tahamul. Sabar itu bisa menerima cobaan, tetapi juga tahan uji. Tahan uji itu punya resisten. Betul. Gitu. Orang itu punya resisten itu sehingga tidak mudah goyah. Maksudnya gini, kalau dipuji dia tidak terlalu terus wah kayak hanyut gitu. Tapi kalau dihina juga tidak terlalu langsung minder. Artinya jangan orang itu berlebihan di dalam hal senang jangan berlebihan. Betul. Maka sedih jangan berlebihan. Maka dalam Islam itu senang sampai luar biasa meluapkannya juga nggak boleh. Tetapi juga itu berlebihan, tapi juga sedih berlalu-lalu sampai berduka, sampai duka cita, sampai di tradisi Arab dulu sampai menyobek dan merusak dirinya sendiri. Betul. Jadi sampai mukuli dirinya sendiri, sampai nyobek-nyobek. Itu duka cita itu boleh. Betul. Tapi kalau berkabung itu berlebihan, itu memberatkan mayatnya. Gitu. Betul. Artinya berarti ini tidak menjadi sesuatu yang realistis. Karena hidup itu pasti ada sesuatu yang amlil insani matamanna. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 24, tidaklah semua manusia itu mendapatkan semua yang dicita-citakan. Cita-citanya pengennya manusia itu sekali siaran tapi bisa untuk kredit motor, mobil gitu. Tapi kan tidak semuanya tercapai itu semuanya. Iya betul. Ya, artinya pengennya itu ya budgetnya ditambah, tapi apa itu semuanya tercapai kan tidak. Pengennya dulu pengen jadi presiden, tapi apa semuanya jadi presiden kan enggak. Susah ya. Kalau semua jadi presiden kacau loh. Dari mulai Pak Wiranto, Pak Prabowo, Bu Mega, terus siapa lagi? Pustioso, Deddy Miswar. Coba presidennya banyak, kacau banget ini. Iya, negara terpecah-pecah jadi apa? Nah, jadi tidak semua cita-cita tercapai, maka itu ujian-ujian yang nanti bagaimana kita mensikapinya. Baik, berarti tetap harus kebersihan hati dijaga gitu. Topiknya sesuai dengan topik kita kali ini, yaitu adalah membersihkan hati. Silakan Ustaz. Ya, di dalam diri manusia itu ada satu gumpal daging mudghah. Mudghah itu ya gumpalan tetapi bukan arti harfiah. Bukan daging seonggok bukan itu daging seonggok ya? itu enggak. Terus dagingnya diambil terus dagingnya rusak bukan. Karena hati, qalb itu kata Nabi kalau itu baik maka semuanya jadi baik. Qalbun ya. Tapi kalau itu semua itu jelek, semuanya jadi jelek. Itu pusatnya. Jadi saya contohkan begini, tolong pemirsa di Jogja semuanya diperhatikan. Kalau orang itu sudah sakit jari-jarinya, itu untuk nunjuk kemana aja sakit. Artinya di sini, wah ke dokter, wah pening, kepala saya pening, sakit sekali. Ternyata sakit, ditunjuk hidungnya sakit, bibirnya juga sakit, giginya juga sakit, bahkan lehernya sakit, dengkulnya pun sakit. Ternyata yang sakit bukan apa-apa, yang sakit adalah ujung jarinya. Kalau ujung jari ini sakit,
maka untuk menunjuk kemana saja itu jadi sakit. Karena ujung jarinya sakit, hidung saya sakit, pipi saya sakit, semuanya sakit karena yang sakit adalah ujung jarinya. Kalau hati ini sakit, maka semuanya menjadi sakit juga. Tidak bisa dinikmati. Maka kata Nabi, kalau ada daging atau bukan mudghah itu adalah kolbun ya. Kolbun itu adalah berbolak-baliknya itu tempat di mana dosa pahala berpadu, tempat di mana itu kalau sehat maka semuanya jadi sehat. Kalau itu sakit maka semuanya jadi sakit. Dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 46 gitu. Surat ke-22 ayat 46, kalau orang itu sudah merasa hatinya sudah sakit maka semuanya jadi sakit. Ke-26 ya Ustaz? Ya, surat ke-22 ya, ayat 46. Baik, kita akan bacakan sari tilawahnya sebentar. Ya. 46 ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ya. Mata itu bisa melihat, tapi kalau hatinya sudah rusak, maka mata itu nggak bisa membedakan. Mana triplek, mana kerupuk nggak bisa membedakan. Mana aspal, mana sirup. Jadi dikira sirup, ternyata aspal dimakan begitu rupa. Mana uang sendiri, mana uang Wisma Atlet, nggak bisa bedakan. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa bedakan, karena apa? Sudah hati. Jadi bahasanya tadi gimana? Coba. Ditutup. Yang hati itu, coba ulangi. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka ini dapat memahami? Karena dia orang-orang pinter, dia sarjana-sarjana. Mohon maaf, itu dari UGM, UI, ITB, IPB, UNER, USU, jadi universitas besar. Betul. Tapi kenapa masuk di penjara? Kenapa dia tidak misalkan mana yang halal, mana yang haram? Terus? Telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ya, karena kalau sudah hatinya sudah buta, maka semuanya jadi buta. Ya. Orang itu kalau hatinya sudah buta, itu istri sendiri dengan istri tetangganya nggak bisa bedakan. Itu bahkan kalau kita orang bisa melihat kalau orang Jogja itu debok dikasih kumis, itu debok itu adalah pohon pisang itu. Itu dikasih kumis saja dikira suaminya kok. Nggak bisa bedakan suaminya dengan sopirnya, itu nggak bisa. Sudah satu persidangan di Jawa Tengah itu yang memprotes karena apa? Ternyata dari 3 anaknya itu tidak ada yang mirip dengan bapaknya. Oh, yang protes bapaknya? Yang protes adalah bapaknya. Iya. Kenapa? Karena bapaknya pesiar, jarang di rumah. Kok anaknya asal lahir kok beda? Ini rambutnya keriting semua, padahal nggak ada gen. Nggak ada gen keriting ya? Uji DNA ternyata apa? Itu hasil tidak bisa bedakan antara suaminya dengan sopirnya, antara istrinya dengan pembantunya, itu nggak bisa. Kadang-kadang kalau dalam bahasa Jawa enak sekali, ada batur munggah kasur, juragan turun jogan. Maksudnya apa? Ada orang yang pembantu tetapi malah justru berperannya sebagai istri, istri malah perannya sebagai pembantu. Kadang-kadang status dan peran itu tergonta-gantikan antara istri dengan pembantu itu. Nah, artinya apa? Ini menunjukkan bahwa hati itu sudah buta, maka kalau sudah hati buta, mata yang harusnya bisa melihat loh. Betul. Telinga itu yang mendengar bahwa setiap orang yang korupsi ketangkep, wong di toilet aja ketangkep, dimanapun ketangkep. Betul. Di dalam lift ketangkep, dalam pesawat ketangkep, dalam mobil ketangkep, ketahuan ada sekian ratus juta untuk suap segala. Kok ya dia tidak pernah mengingat-ingat pendengaran itu dan penglihatan itu, berarti yang rusak adalah hatinya. Maka kalau hati ini sudah rusak, luar biasa. Nah, hati ini bisa dibersihkan. Setiap orang berbuat maksiat, berbuat dosa, maka hati itu kayak cermin, kayak kaca. Kalau dia itu berbuat dosa, maka ada satu noktah. Ada kotoran di situ. Ada titik. Ya, ada titik. Kalau itu dosa diteruskan terus, maka titik itu akan memenuhi, maka fungsi cermin jadi gelap. Nah, makanya orang bisa menghapus itu dengan taubat. Taubat itu dengan 4 hal supaya bersih hati kita, diantaranya dengan taubat. Coba dibaca surat Al-Anfal. Al-Anfal itu ke-8 ayat 33. Ke-8 ayat 33. Ya, diantaranya sebetulnya orang itu hati itu jadi bersih kalau dia, Allah tidak akan mengadab, bahkan mengampuninya. Hatinya jadi bersih. Dan tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau ya Muhammad berada di antara mereka. Satu, orang itu tidak akan kena hukum kalau ajaran Rasulullah ada di situ. Loh, bagaimana orang sudah melaksanakan sholat puasa tapi kena tsunami? Itu cara Allah untuk menyelamatkan dia. Daripada kamu hidup susah-susah, sini ke surgaku. Surga sudah menunggunya. Jadi kalau ada orang berbuat baik selamanya, dia tidak pernah diazab.
apapun yang diterita itu adalah bagian untuk meningkatkan derajat di surga, untuk mengampuni dosa-dosanya. Ya, ladang ibadah malah Ya, Ustaz, diteruskan dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. ya, asal mau istighfar, Allah Taubat, tidak ya. akan mengadab. Cuman masalahnya sekarang untuk minta maaf itu berat. Makanya setan proyek terakhirnya itu bukan membuat orang berbuat dosa. Karena kadang-kadang nggak usah digoda oleh setan aja orang Iya. sudah berbuat dosa sendiri. Betul. Makanya kadang-kadang jengkel, mau kamu ke kota-kota sana, itu banyak orang goda untuk berbuat dosa. Kata setan, alah kota-kota besar itu dia lebih setan daripada setan. Biangnya itu. Iya, orang sudah Ramadan aja itu. Nah, pemerkosaan kan jarang di kota, banyak di desa sekarang. Itu. Karena di kota nggak usah diperkosa aja, asal bayar murah aja banyak. Astagfirullah. Di mana tuh, Ustaz? Gratisan aja ada. Di mana itu? Terus mana? Allah pura-pura. Lah selama ini di mana? Atau nggak tahu ya. Artinya apa? Ini ya otokritik untuk kita semuanya Betul, ya. betul. Artinya bahwa sesungguhnya ada satu hal yang harus kita jelaskan di sini adalah bagaimana orang sekarang ini tidak oleh godaan setan aja begitu rupa, maka setan itu godaannya terakhir adalah proyeknya gagal kan. Jadi sudah orang digoda dosa besar, begitu minta ampun istighfar diampuni oleh Allah. Maka kan gagal proyek. Maka sekarang godaan setan adalah memaksa orang dipengaruhi supaya tidak mau mengakui salah. Supaya dia mengelak bahwa setahun itu saya nggak punya PP, bahwa ini saya nggak punya ini, bahwa ini nggak punya itu, apapun lah, bahwa ini yang ngambil bukan saya, bahwa ini bukan itu, nabrak itu saya ingkari, saya nggak pakai narkoba, saya hanya kebetulan perut saya kebesaran saja, jadi nyetirnya agak susah, akhirnya nabrak itu semuanya, saya ini sebetulnya nggak ini, semuanya, hampir semua kesalahan dia mau mengelak, padahal kalau dia istighfar, mohon ampun, mengakui salah, mengakui dosa pun, Allah akan ampuni. Allah terbuka sekali bagi orang yang tobat. 4 hal yang harus dilakukan. 1, atau batu al-laumu. Tobat itu dengan penyesalan. Makanya tobat air mata tahajud atau air mata orang yang di dalam kesendirian mengakui atas dosa-dosanya itu bisa memadamkan api neraka, di mana api neraka tidak bisa dipadamkan oleh 7 lautan parang kritis, parang kusumo dan samas, itu semuanya, dan juga semua lautan Tanjung Perak, Tanjung Priok, semua dikumpulkan 7 lautan masukkan ke neraka, apinya tidak bisa padam, tapi bisa dipadam oleh tetesan air mata orang-orang yang mentobati dosa-dosanya. Tetapi sekali lagi, air matanya bukan karena kehilangan sesuatu, bukan karena apa, tapi karena menyesali dosa-dosanya, bukan karena motornya yang baru kena baret, iya, bukan karena HP-nya hang, bukan karena beli, ada loh kru juga kebetulan, beli iPad tablet yang baru ya, beli tablet yang baru itu ya, hang, udah itu 2 juta padahal lagi, kreditnya udah potong gaji 6 bulan, begitu dipakai baru itu hang semuanya. Itu orang PD di atas ya. Artinya apa? Bukan karena itu, tapi nangisnya karena dosa-dosa yang dilakukan. Betul. Barangkali kita jadi suami bukan suami yang terbaik. Betul. Kita jadi ayah bukan ayah yang terbaik. Kita jadi istri, jangan-jangan istri menjadi istri yang tidak bisa menenteramkan suami. Selalu menjengkelkan suami. Karena nanti di antaranya itu adalah antara terhijabnya doa. Itu oleh 3 hal. 1, kalau ada istri-istri yang suka menjengkelkan suami, dan suami-suami yang suka mendolimi istrinya. Yang kedua ini saya nggak tertarik. Yang pertama aja, yang pertama itu, yaitu istri-istri pasti setuju. Iya, setuju. Istri-istri yang suka menjengkelkan suami, maka doanya terhijab. 2, ya, doa anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Betapa orang yang durhaka pada kedua orang tua itu, Allah marahnya tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia akan merasakannya. Terhijab berarti tidak diijabah. Artinya tidak ijabah. Tidak ijabah ya. Nggak sampai ke langit. Betul. Baru mentok ke langit pertama aja sudah nggak sampai kepada Tuhan. Malaikat males untuk nyampaikan. Capek deh. Buat apa dia maka hati-hati kepada orang tua. Ini perlu saya sampaikan karena sehebat apapun kita itu masih kalah dengan hebatnya orang tua. Kadang-kadang kita merendahkan orang tua kita hanya karena pendidikan kita lebih tinggi. Ya, astagfirullahaladzim. Hanya karena kita jadi host, orang tua kita belum pernah jadi host. Itu. Hanya karena kita punya mobil yang lain itu. Hanya karena motor kita baru.
hanya karena apalagi itu jangan merendahkan itu. Terus aja itu orangnya lagi pergi, Ustaz. Iya. Omongin aja terus. Iya, itu artinya orang itu jangan sampai merendahkan orang tua. Iya, Karena betul. orang tua itu, Verly pasti merasakan ketika Allah. anak kecil, anak kita sakit, maka orang tua kadang-kadang kepikiran, berdoa Ustaz. luar biasa. Kadang-kadang sampai berdoa begini, ya Allah, mbak yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Betul, betul. Tapi pemirsa yang sekarang ini tidak mau menggantikan orang tuanya. Orang tuanya pikun mau menggantikan, ya Allah, mbok yang pikun saya saja biar orang tua saya bisa lari-lari. Ada yang mau? Mbok yang orang itu yang sakit, yang jompo biar saya saja, biar orang tua saya sehat. Tidak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Maka orang tua tolong. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa bermusuhan satu dengan yang lain. Memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi, maka Allah pun akan putuskan hubungan dengan itu. Itu. Sil mangkotoaka, sambunglah orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Jadi satu, supaya kita bersih hati kita, banyak istighfar. Yang pertama tadi adalah taubat itu dengan cara taubatu alamu, taubat itu dengan penyesalan. Kedua, berjanji untuk tidak mengulangi. Orang Jogja bilang jangan kapok lombok. Kapok lombok itu sekarang kepedesan, besok kalau makan ambil sambal lagi. Kadang-kadang bayarnya sambal lebih mahal daripada nasinya. Banyak yang enak. Iya, nasinya berapa? Apalagi di Jogja ada cat rice. Cat rice, nasi kucing. Gitu. Sego kucing itu cat rice. Sego kucing, iya. Kalau di Jogja belum makan cat rice, belum makan nasi kucing, sego kucing itu belum ke Jogja. Itu nasi kucing itu sambelnya pedasnya setengah mati, terinya asin kayak upil. Berarti pernah makan upil? Enggak, bukan. Orang itu udah mau makan ditanya dengan upil luar langsung biasa. hilang. Itu bahkan kopinya nanti kopi jos. Kopi jos itu wah, kopi dikasih bara. Dari arah yang gitu, nyemplung gitu aja. Gitu kan? Dan itu makannya harus di pinggir jalan, banyak debunya, ada kecoaknya. Luar biasa nikmat sekali itu ya. Sama dengan beli gudeg di Jogja. Gudeg yang enak itu ngambilnya harus pakai jari. Betul, Ustaz. Saya pernah ngalamin. Iya, kalau langsung dari alat, pakai sendok, kurang nikmat. Harus keringetnya habis gini terus gini, nikmat sekali. Itu enzim peti alinnya yang berkumpul dari sini itu nikmatnya luar biasa. Kapan-kapan nanti karnaval di Jogja, tolong semuanya ikut, nanti tak tunjukkan gudeg-gudeg yang enak yang ngambilnya langsung itu. Betul. Nah, saudara sekalian, jadi ini hal yang penting. Satu adalah atau batu alamu, kedua berjanji untuk tidak mengulangi, taubatan nasuha. Tobat yang betul-betul tobat tidak akan mengulangi. Yang ketiga adalah banyak istighfar. Ayat tadi bicara dalam surat Al-Anfal ayat 33. Sekali-kali gimana bahasanya? Tetapi Allah tidak menghukum mereka selama engkau berada di antara mereka, Muhammad. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Kalau mohon ampunan terus, enak kan? Allah itu terbuka terus ya, Ustaz, terbuka terus. Semakin kita banyak minta maaf, Allah semakin senang. Jadi mohonlah ampun kepada Allah, istighfar. Luar biasa. Tapi jangan malah mempermainkan ya Ustaz ya. Ya, itu artinya tidak nasuha berarti. Betul. Nah, yang berikutnya adalah adbi sayiat bil hasanah, yaitu mengikutinya semua kekurangan, kelemahan dan kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Misalnya sholatnya nggak sempurna, merasa kurang, maka pakai sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Kompensasi gitu ya. Nanti hati kita menjadi bersih. Kalau setiap berbuat jelek, ada kejelekan, maka kita minta ampun, kita bersihkan dengan istighfar. Karena istighfar itu membersihkan hati kita. Subhanallah. Apalagi zikir saja, itu adalah menghilangkan karat-karat dalam hati. Orang yang sering berdoa, berzikir, maka karat-karat hati itu bisa berkarat. Tapi karatnya itu bisa hilang, menjadi bersih kembali dengan cara berzikir. Ada zikir sebelum tidur itu apa? Ya, apapun. Ada zikir sebelum tidur. Misalnya mau tidur, baca subhanallah 33 kali. 33 kali ya. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Jadi genap semuanya 100 berarti Ustaz ya. 100. Itu terkenal dengan zikrul Fatimah, yaitu zikirnya Fatimah ketika Rasulullah menasihati. Itu bisa membersihkan hati. Insyaallah. Sehingga mau tidur itu sudah tidak ada lagi ganjalan-ganjalan di antara kita. Betul. Hubungannya dengan Allah, karena bismika Allahumma ahya bismika amut itu artinya itu bukan doa untuk syuting. Itu kan doanya kameramen, kalau sudah di on kan langsung bismika Allahumma ahya bismika amut. Tidur deh. Begitu closing kurang 3 menit balik lagi itu semuanya. Gitu minta bonus. Nah, jadi intinya adalah betapa orang itu harus membersihkan hati dengan istighfar. Rasulullah itu habis sholat itu baik lah.
Tetapi selesai sholat, Rasulullah langsung istighfar. Padahal sholat itu baik. Kita itu sudah 3 jam gosip tidak pernah istighfar. Astagfirullahaladzim, padahal itu semuanya. Kita itu sudah berbuat dosa maksiat tidak pernah istighfar. Gitu. Maka perbanyaklah istighfar karena itu akan bisa membersihkan hati kita. Yang berikutnya adalah ibadah. Semua ibadah itu bisa membersihkan hati kita. Baca Quran itu membersihkan hati. Orang yang luar biasa, orang yang saling bersilaturahmi membersihkan hati. Orang sholat bisa membersihkan hati. Apalagi sholat-sholat sunnah. Suami istri itu sebetulnya semua kekotoran suami, kekotoran istri yang merusak hubungan itu biasakan dengan sholat bareng. Hilangkan prasangka ya. Iya kan, prasangka. Kalau bisa tahajud bareng. Sampai hadisnya jelas, kalau seorang suami sudah bangun, istri kok sulit dibangunkan, diajak membersihkan hati di tengah malam hari untuk tahajud kok nggak mau, maka boleh dicipratin air di mukanya. Oh, memang udah sunatnya seperti itu. Iya, tapi kalau istri sudah bangun, suami kok sulit dibangunkan untuk tahajud, boleh diguyur air di seluruh tubuhnya. Memang maka tolong istrinya Verly nanti malam sediakan ember di sebelah tempat tidur Verly. Kalau sulit dibangunkan boleh diguyur air. Nggak nonton untuk. Iya, untuk nggak nonton. Kalau nggak apa ember ya selang dari wastafel langsung sana. Itu semuanya. Ini suami apa seperti ini? Artinya apa? Dan kalau bisa tahajud bareng. Tahajud bareng. Rasulullah itu biasa sekali ngajak Aisyah dan ya Ummul Mukminin, ayo sholat tahajud bareng. Artinya apa? Lah gimana mau saya tahajud tapi dia menstruasi? Suruh tidur di sebelah kita. Waktunya kita tahajud, maka dia menunggui tahajud kita. Waktunya berdoa, suruh pindah bantalnya. Suruh dia di pangkuan kita, sehingga waktu berdoa itu jelas. Yang didoakan tuh istri sendiri atau istrinya orang itu jelas. Gitu. Ada namanya ya. Ada namanya di situ supaya mengamini. Cuman suami yang pinter doanya kalau hal-hal yang sensitif pelan saja. Gimana tuh? Misalnya, ya Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin kan gitu. Betul. Tapi begitu, ya Allah lunakkanlah hati istri saya supaya saya bisa kawin lagi. Ya Allah, amin, amin. Dia kan nggak dengar pelan-pelan. Mengigo istrinya langsung apa tadi? Nanti ya, istrinya malah itu ide bagus tuh Ustaz. Oh, ide bagus ya. Ya. Selama ini gimana? Ya gitu. Saya nunggu fatwa dari Ustaz. Artinya apa? Bahwa enggak, jangan itu semuanya. Artinya bagaimana membersihkan hati suami. Karena suami itu tidak akan ditemani malaikat sampai pagi kalau suami itu tidur masih ada kekotoran hati kepada istrinya. Maka sebelum tidur sangat baik kalau suami minta maaf pada istrinya. Setiap malam ya Ustaz? Iya. Baik. Dan istri itu dilaknat malaikat sampai pagi kalau dia tidur masih ada kotoran hatinya sehingga dia masih marah kepada suaminya. Suami tolong biasakanlah minta maaf pada istri. Sorry dek, tadi pulangnya kesiangan. Oh pasti kamu punya simpenan. Oh banyak di bank. Oh kemarin boncengan rambut panjang itu siapa? Itu seniman. Itu orang Jogja banyak yang gondrong. Iya seniman gondrong. Oh pakai lipstik kok. Oh itu sekretaris baru. Sorry dek. Sorry dek, saya besok nggak sama dia, saya ganti orang lain. Oh gitu minta maaf sebenarnya. Dan istri biasakan minta maaf. Sorry, saya seharusnya kasihan. Kenapa? Saya nonton Saya nonton TV sambil masak. Jadi setiap sinetron itu setiap iklan saya kasih garam. Iklan tak kasih garam. Iklan tadi iklannya kebanyakan di SCTV ini. Perpanjang kontrak ya. Oke, baik. Terima kasih waktunya sudah habis Ustaz. Salam untuk keluarga seperti biasa ya. Dan pemirsa demikian jumpa kita kali ini. Tadi topiknya adalah membersihkan hati. Insya Allah apa yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi pedoman kita untuk bisa meninggalkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para terima kasih.
Thank you.